dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama, ya Allah, Bapa kami, bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Yesus Kristus Putramu. Dia Tuhan yang menyelamatkan kami dan Guru yang mengajarkan jalan kebenaran kepada kami. Ya Bapa, kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu yang Kau sampaikan dalam kitab suci. Serahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami, agar kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. silakan Mazmur 16. Bersama-sama, jagalah aku ya Allah, Sebab padamu aku berlindung, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang memiliki Allah baik. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang berdarah-darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, membawa bagian warisanku dan riaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diberikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ia milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia pada waktu malam mengurangi bekerja dariku. Aku senantiasa menghadap kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada damai senantiasa. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat malam Bapak dan saudara-saudara semua. Ada nggak yang minggu lalu datang malam ini nggak datang? Yang saya takutkan setelah tahu proses terus pada takut terus nggak berani datang. Tapi begini, malam ini Bapak Ibu kita akan lihat satu teks yang gampang dulu ya, gampang sekali. Tetapi tujuannya adalah supaya Bapak Ibu semua nanti tetap belajar menulis dan belajar menulisnya lebih gampang. Jadi menulisnya lebih gampang, membuat doanya juga lebih gampang. Jadi kita akan belajar prosesnya dan kita pilih teks yang gampang. Menurut Bapak Ibu teks yang paling gampang di Perjanjian Baru itu yang mana? Cerita, kisah apa? Mana yang lebih mudah daripada orang Samaria yang murah hati? Mana yang lebih mudah dari itu? Kayaknya nggak ada. Baik, sekarang kita lihat kisah itu ya. Sekali lagi Bapak Ibu nanti kita belajar tentang proses, tentang bagaimana dari teks Bapak Ibu nanti sampai kepada doa. Silahkan membuka Injil Lukas bab 10.
Lukas bab 10. Bapak Ibu yang baca teks ya, saya enggak baca teks. Lukas bab 10 ayat berapa? 25 sampai dengan 37. Semua sudah hafal teks itu kan? Nah, ketika kita membaca kitab suci, Bapak Ibu ingat saja, baca yang tertulis, bukan baca yang ada di memori ya. Baca yang ada di teksnya, perhatikan yang ada di teksnya. Perlu dibaca ulang apa enggak? Hah? Perlu? Baik, siapa mau membacakan? Maju ke depan, silahkan maju di sini. Enak lu berdiri di sini. Enggak percaya? Jangan ada yang bilang suster saja, enggak akan diterima. Suster punya banyak kesempatan kalau cuma baca. Suster tiap hari baca. Ayo, siapa mau maju ke depan untuk baca? Silahkan, cuma baca aja kok. Nanti direkam loh. Ini ada kamera di sini. Jangan cuma rekaman kalau TikTok doang. Ya, silahkan. Yang keras Pak. Ada mikrofon. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia. Stop. Kalau dibiarkan sampai kita Wahyu nanti.
Baik, sekarang Bapak Ibu amati, perhatikan teksnya. Yang muncul pertama itu adalah ahli Taurat kan ya. Jadi yang bertanya kepada Yesus itu ahli Taurat. Tolong amati pertanyaannya bagaimana. Siapa yang sesamanya? Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus langsung jawab apa enggak? Enggak. Tuhan Yesus ganti bertanya. Pertanyaan Tuhan Yesus bagaimana? Jadi menurut Taurat gitu ya, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jadi pertanyaan dikembalikan kepada ahli Taurat. Lalu ahli Taurat itu jawab. Nah, bagaimana jawaban ahli Taurat? Untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Taurat ada dua yang harus dilakukan. Satu, mengasihi Allah. Dua, mengasihi sesama. Kemudian Yesus bilang apa, saudara? Perbuatlah demikian. Perbuatlah demikian itu apa? Demikiannya itu apa? Kasih Allah, kasih sesama, maka engkau akan hidup, engkau akan memperoleh hidup kekal. Sebenarnya soal selesai kan ya? Ahli Taurat gak terima. Dan untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu bertanya, gimana pertanyaannya? Siapakah sesama? Yesus menjawabnya bukan membuat definisi sesamamu adalah titik-titik gitu kan ya. Tapi Yesus menjawabnya dengan cerita. Nah, kemudian di akhir cerita Tuhan Yesus bilang apa? Siapakah sesama? Belum berakhir itu, kurang akhir. Perbuatlah demikian. Pergilah. Nah, itu nanti tolong diperhatikan itu ya. Sekarang cerita menjawab pertanyaan siapa sesamaku. Yesus mengatakan adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Berarti Yerusalem di atas, Yeriko di bawah. Kemudian begini, Bapak Ibu, kota-kota di zaman kuno, di Israel zaman kuno, ya sampai sekarang juga masih. Ini kota satu, kota yang lain, kota yang lain, kota yang lain. Jadi antara kota yang satu dengan kota yang lain itu ada jarak. Yeriko, Yerusalem itu beda ketinggiannya 1000 meter. Yerusalem 750 di atas permukaan laut. Yeriko 250 meter di bawah permukaan laut. Nah, jarak antara dua kota ini adalah 27 kilo. Nah, kalau sekarang ya jalannya bagus, tapi kalau dulu jalan yang menghubungkan kota ini dengan kota yang lain, ya kan sepi. Nah, kemudian lihat apa yang terjadi dengan orang itu, orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jatuh ke tangan perampok yang bukan hanya merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan tunggu dulu, dipukuli baru dirampok atau dirampok baru dipukuli? Nah, yang pernah ngerampok tolong sharing. Pukul dulu baru rampok. Ya wajarnya orang ditakuti, mungkin malah dipukul dulu sampai jatuh baru Rampok. barang-barangnya diambil gitu. Nah, kemudian sekarang begini, orang ini dipukuli, luka apa enggak? Dari mana tahu kalau dia luka?
Ini setengah mati. Enggak, lihat teksnya, jawabannya serius ada di teks. Di mana ayat 34 bunyinya gimana? Dia membalut luka-lukanya. Lu berarti orang yang dipukuli itu tadi luka. Kalau kita menyebut luka, itu ada darah apa enggak? Ya, ada darah berarti kan ya. Nah, wah enggak, luka tapi enggak berdarah itu urusannya lain lagi. Nah, kemudian lihat orang yang dirampok ini dipukuli sampai setengah mati. Tolong bayangkan, orang yang setengah mati itu gimana? Pingsan. Sudah nggak bisa bergerak, nafasnya gimana? Kalau tersengal-sengal itu malah disebut setengah mati kan? Loh, tunggu. Kalau megap-megap itu malah disebutnya setengah mati. Antara pingsan dengan megap-megap itu kontras toh ya. Kalau orang yang pingsan itu berarti Udah nggak bergerak. Nafasnya gimana? Lemah sekali. Sudah berdarah-darah karena luka, terus ini lemah. Kemudian begini, orang ini kalau nggak ada yang nolong, resikonya mati. Karena tempat perampokan, ya ini antara Yerusalem dengan Yeriko yang bisa dikatakan ini sepi ini tadi. Udah gitu, sudah barang-barangnya diambil. Tunggu dulu, perampok zaman dulu itu sampai levelnya ngambil baju loh ya. Nah, lu iya loh. Bapak-bapak pernah pakai celana tambalan nggak? Waktu sekolah dulu nggak pernah pakai celana yang ditambal. Pernah ngalami kerah dibalik apa enggak? Nah itu baju makin lama jadi makin murah kan ya. Dulu kalau tanggal tua anak-anak kos bisa jualan celana loh ya. Sekarang ini baju yang paling mahal cuman bajunya suster. Tunggu dulu, suster baju pernah terima baju second apa enggak? Baju bekas kakak. Hah? Enggak pernah? Oh pernah. Baju bekas masih dipakai karena nggak ada yang lain yang mau pakai. Nggak, baju ya pakaian dulu itu sebenarnya jauh lebih berharga dari baju yang sekarang. Orang bisa menggadaikan jubah ya supaya pinjam duit itu baju atau jubah digadaikan. Jadi kalau perampok sampai ngambil baju, ngambil jubah biasa. Jadi sudah hartanya habis, nggak ngerti harta apa yang dibawa ya, tapi nyatanya dirampok ya habis, merampoknya habis-habisan kok. Dan kemudian orang ini nyawanya tinggal setengah gitu ya, sudah hampir mati. Kalau tidak ada yang menolong dia, risiko yang harus dihadapi adalah mati. Nah kemudian sekarang ada 3 orang kan yang lewat. Yang pertama lewat siapa? Imam. Tolong perhatikan yang dikatakan tentang imam itu. Tolong baca ayat berapa yang ngomongin imam. Apa yang dikatakan tentang imam itu? Melihat, nyingkir, tapi melewati dari seberang jalan. Jadi misalnya korban perampokan itu ada di sebelah sana dan ini jalannya. Nah imamnya itu lewat di sini yang lihat, tapi lewat. Terus amati yang kedua yang lewat, orang Lewi. Nah perhatikan yang diucapkan, yang dikatakan tentang orang Lewi. datang ke tempat itu, yang oleh orang itu yang melewatinya dari sama kan yang dilakukan orang Lewi, melihat tetapi
melewatinya dari seberang jalan. Nah, pertanyaan yang muncul di sini, ini imam ya dan Lewi, kenapa dia berlaku seperti itu? Jadi gini, imam itu pemimpin ibadah yang bertanggung jawab untuk mempersembahkan untuk bakar korban. Dan kemudian kalau Lewi itu yang membantu imam dalam ibadah, membantu imam untuk membakar korban. Jadi membersihkan peralatan, menyiapkan apinya, itu pekerjaan Lewi. Nggak bisa dibilang poster karena Lewi pekerjaannya lebih luas dari itu. Nah, kemudian begini, karena mereka bertugas untuk memimpin ibadah, membakar korban untuk Allah, mereka harus dalam keadaan suci, tahir. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka kitab Bilangan bab 19. Bilangan 19. Sudah ketemu? Baik, baca ayat 11. Ayat 11. Nah, kalau orang sampai menyentuh mayat, maka yang menyentuh mayat itu jadi najis. Najisnya 7 hari. Nah, kalau imam ini, Lewi ini nyentuh mayat, dia jadi najis. Orang itu tadi dalam keadaan setengah mati. Kalau orang itu tersengal-sengal, malah tahu kalau dia hidup kan. Tapi karena setengah mati, bisa jadi imam ini menyangka orang ini sudah mati. Kalau menyentuh mayat, berarti dia akan menjadi najis. Tapi tunggu dulu. Lewi ini tadi dan imam ini tadi perjalanannya meninggalkan Yerusalem atau menuju Yerusalem? Ada tanda-tanda enggak? Tentang imamnya dulu, silakan lihat. Jadi imamnya turun. Coba kalimatnya. Kebetulan ada seorang imam turun. Tidak mungkin turun dari Yeriko ke Yerusalem. Bait Allah ada di Yerusalem, itu kan ya. Kemudian kalau sudah meninggalkan Yerusalem, berarti tugas untuk memimpin ibadah, tugas membakar korban sudah selesai. Tapi kemudian ketika dia turun, lalu lihat ada orang yang setengah mati, bisa jadi dia menyangka itu mayat. Coba sekarang masih di Bilangan ayat 16. Saya udah hafalin dulu, maka tinggal ngomong. Bapak Ibu yang buka teksnya. Bilangan 11:16, silahkan dibaca. Bilangan bab 11 ayat 16. Yang tadi teks babnya sama, ayatnya beda. Jadi kalau ada orang di padang penggembalaan atau padang gurun gitu ya, lalu nyentuh mayat yang ada di situ, maka orang ini ya najis. Jadi walaupun imam itu sudah meninggalkan kota Yerusalem, kalaupun dia habis mempersembahkan korban, dia sudah menyelesaikan tugas, tapi dia masih berpikir, jangan-jangan ini mayat, dan ini kalau saya menyentuh bisa membuat aku najis. Nah, sekarang kembali ke Injil Lukas bab 10 tadi. Jadi Bapak Ibu, ini cara belajar ya. Belajar satu periko, tapi kita bisa mencari keterangan di kitab lain, itu caranya.
Balik ke Lukas bab 10. Orang ketiga yang lewat. Lihat ada orang Samaria yang lewat, orang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Jalan kaki apa naik kendaraan? Jalan kaki. Ya naik keledai, kan ada kalimat yang menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri kan. Jadi naik keledai. Kalau orang ini sedang dalam perjalanan, orang ini juga membawa perlengkapan perjalanan, ada bekalnya. Naik keledai. Terus apa yang terjadi? Mulai dengan melihat, gitu kan ya? Setelah melihat terus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Urutkan berikutnya. Baik, itu disiram dulu baru dibalut atau dibalut baru disiram? Ia membalut luka-lukanya sesudah. Jadi kalau membaca teksnya gimana? Ia membalut luka-lukanya bukan sesudah itu. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Iya kan? Kalau dibalik kalimatnya, sesudah menyiraminya dia dengan minyak dan anggur, dia membalutnya. Kan begitu kalimatnya. Jadi baca yang teliti ya. Baca teliti. Kemudian menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ngambil dari mana? Ingat lagi tentang perjalanan. Orang Samar itu sedang dalam perjalanan, jadi ada perlengkapannya. Membalutnya pakai apa? Ngambil dari mana lagi? Nah, ingat aja di kantong yang ada di sebelah kanan dan kiri perut keledai. Begitu kan? Itu tempat naruh bekal, naruh perlengkapannya di situ. Nah, lihat, disiram dengan minyak, dengan anggur dulu ya. Minyak dulu. Ini kalimatnya minyak dan anggur. Nah, dulu. Ini dan minyak bukan lalu. Kalau luka, kalau ini kan luka-luka ya. Dikasih alkohol dulu baru diminyakin atau diminyakin dulu baru alkohol? Alkohol. Masa ada anak luka juga lah masih kotor lukanya kasih minyak telon baru kasih. Ini anggurnya bukan jus anggur ya, ini wine. Jadi anggur yang alkohol. Fungsinya untuk apa? Membersihkan luka. Terus habis itu diminyaki. Terus sesudah itu baru dibalut. Kemudian berikutnya lanjutkan. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya dengan apa? Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Boncengan. Kalau keledai tidak bisa dipakai boncengan, berarti korban perampokan ditempatkan di punggung keledai, sedangkan dia orang Samarianya jalan doang. Nuntun keledai, tapi ini kan setengah mati. Kan begitu. Harus sambil dijaga supaya nggak jatuh. Iya benar-benar. Takutnya mencelah jatuh parah lagi. Lu kok repot amat?
Nah perhatikan, ini repot amat, nanti akan lebih repot lagi. Terus berikutnya, lanjut, yang menaikkan orang itu ke atas keledai tunggannya sendiri, terus penginapan dan merawatnya. Membawanya ke penginapan dan Merawatnya. kurang repot apa? Udah diinepin, ngerawat lagi. Membawanya ke penginapan, terus di penginapan itu orang Samaria itu merawat korban perampokan. Ini penginapan loh ya, bayar apa enggak? Kok bayar 2 dinar? Mana bayar 2 dinar? Belum. Itu bukan biaya penginapan. Belum selesai. Berarti merawatnya kan? Iya, di penginapan dia merawat. Nanti harus latihan itu, bagaimana caranya membawa orang setengah mati di keledai sambil jalan. Nah, kalau bawa jenazah lebih gampang, tinggal telungkupkan begini selesai. Terus, orang Samaria itu nginep apa enggak? Coba baca kalimat berikutnya. Jadi nginep apa enggak? Esok harinya berarti nginep berarti. Suster kok cepat sekali berubah. Dari bilang nggak nginep, selisih detik sudah Nginep. bilang menginap. Membawanya ke tempat penginapan, terus merawat. Keesokan harinya menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Terus sambil bilang apa? Rawatlah dia, dan kalau kamu belanjakan, nih 2 dinar. Masa 2 dinar cukup untuk biaya penginapan? DP. Jangan-jangan yang belakangan itu tadi, ini untuk biaya perawatan. Kalau 2 dinar ini kurang, pakai uangmu dulu ya. Nanti aku akan kembali, kalau kamu belanjakan lebih, aku akan ganti. Nanti pertanyaannya jadinya begini, orang Samaria itu biasa nginep di situ apa enggak? Dari mana tahu? Bukan kalau aku kembali ya, kalimatnya bukan kalau aku kembali kan? Tapi kalimatnya waktu aku kembali. Tahu bedanya kalau dan waktu? Kalau belum tentu. Kalau itu seandainya aku kembali gitu, belum tentu kembali. Tapi kalau mengatakan waktu aku kembali, pasti dia akan balik ke situ. Nah kemudian, udah selesai ya ceritanya ya? Sudah. Nah kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, siapakah di antara A. Imam, 3 kan ya? A. Imam, B. Lewi, C. Maria. Jawaban seharusnya A, B atau C? C. Tapi orang ahli Taurat itu bilang apa? Orang sama siapa? Orang ahli Taurat itu nggak mau mengatakan orang Samaria itu yang sudah berlaku sebagai sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun. Kenapa? Jawabannya, Bapak Ibu, kita buka kitab 2 Raja-Raja bab 17. 2 Raja 17.
Raja bab 17 ya. Udah sampai ketemu dulu. Kalau sudah ketemu, kasih tanda dulu. Alkitabnya yang 2 Raja 17 dikasih pembatas. Kemudian Bapak Ibu tolong cari peta di belakang Alkitab. Peta yang judulnya Dunia Zaman Purba. Peta judulnya Dunia Zaman Purba ya. Kemudian silakan Bapak Ibu cari ini Kanaan. Ada? Di wilayah Kanaan ini Bapak Ibu cari Yerusalem dulu. Kemudian naik ke arah utara, Bapak Ibu cari Sikem. Udah, dari situ Bapak Ibu langsung ke arah timur menyeberangi padang gurun Arab, lalu cari Babel. Kemudian dari Babel Bapak Ibu silakan ke utara cari Asyur. Nah, Asyur ya, ini kerajaan Asyur. Udah, sekarang balik ke Kanaan dan peta Kanaannya di zoom. Cari peta kedua, kerajaan Israel dan Yehuda. Peta yang judulnya kerajaan Israel dan Yehuda. Sudah ketemu? Baik. Masih ingat Yerusalem dari posisinya? Coba lihat Yerusalem di sini. Ya. Kemudian dari Yerusalem Bapak Ibu silakan ke arah utara, cari kota Samaria. Samaria ya. Jadi kalau di peta ini Bapak Ibu, ini sudah dua kerajaan. Bagian utara itu kerajaan Israel, Bapak Ibu lihat Samaria. Kemudian bagian selatan Yehuda dan Bapak Ibu lihat Yerusalem. Ketemu semua? Ya. Jadi ada dua kerajaan, Israel di utara dan Yehuda di selatan. Kerajaan selatan Yehuda ibu kotanya Yerusalem, kerajaan utara namanya Israel ibu kotanya Samaria. Sudah. Sekarang tolong di-save di memori sendiri ya. Lalu kembali ke 2 Raja 17 tadi. 2 Raja 17, lihat dulu ayat 1. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Jelaskan ya, Hosea menjadi raja di Samaria. Dia menjadi raja atas kerajaan Israel. Kemudian ayat 3. Salmaneser raja Asyur, ingat Asyur tadi, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Nah kemudian ternyata ini Hosea itu kerjasama minta tolong Raja Mesir. Nah kemudian nggak mau mengirim upeti. Nah ayat 5 sekarang. Kemudian Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria, mengepungnya selama 3 tahun. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria.
Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Hala di tepi sungai Habor. Jadi Asyur mengalahkan Samaria, mengalahkan Israel, ibu kotanya Samaria sudah direbut. Lalu lihat penduduknya, semuanya diangkut ke Asyur. Lalu tempat ini kosong dong? Iya, kosong. Sekarang lihat ayat 24. Ayat 24. Jadi untuk mengisi wilayah Israel dan kota Samaria itu didatangkan orang-orang, Bapak Ibu perhatikan nama pertama, Babel. Terus ada yang dari Bali ternyata. Nah, ada orang-orang asing termasuk yang dari Babel tadi. Lihat, menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Nah, ini asal usul orang Samaria. Kenapa orang Yahudi tidak senang kepada orang Samaria? Karena mereka bukan orang Yahudi. Enggak usah ngomong campur-campuran. Bapak Ibu lihat sendiri teksnya. Orang asing ditempatkan di wilayah Samaria menjadi penduduk Samaria. Nanti kalau bacaannya Bapak Ibu lanjutkan, Bapak Ibu akan menemukan mereka orang asing ini juga menyembah Yahweh Allah Israel. Tetapi bagaimanapun mereka orang asing, bukan orang Yahudi. Dan orang Yahudi memandang orang asing itu sebagai ini rendah, lebih rendah dari mereka. Nah, dalam kisah di Lukas bab 10 tadi, ahli Taurat itu biasanya dari kalangan orang Farisi. Mereka memandang diri lebih tinggi dari orang-orang Yahudi. Sementara orang Yahudi memandang orang asing itu lebih rendah dari mereka. Dipantes kan kalau ahli Taurat yang menduduki kedudukan tinggi di masyarakat Yahudi enggak mau mulut mereka mengatakan orang Samaria itu adalah orang yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini, menjadi orang yang justru orang benar, orang baik, sementara Imam dan Lewi malah menjadi tokoh antagonisnya. Itu kalau Bapak Ibu ini kalau mencari keterangan tentang orang Samaria, Bapak Ibu ingat di kitab apa ini? Bab berapa? Kalau orang Samaria yang murah hati dari Injil apa? Bab berapa? Kalau mau mengingat tentang menyentuh mayat itu najis, tadi di kitab apa? Sudah hafal 3 teks kan? Mudah-mudahan bisa ingat. Orang Samaria yang murah hati, Injil Lukas bab 10. Mau cari tahu orang yang menyentuh mayat itu najis di kitab Bilangan bab berapa? 19. Mau cari keterangan tentang orang Samaria, keterangan tentang asal usul orang Samaria, Dua Raja bab 17. Penting mengingat 2 raja-raja. Nanti kalau yang dibuka 1 raja-raja, enggak ketemu orang Samaria, ketemunya malah Elia. Nah, nih sekarang Bapak Ibu tulis pertanyaannya ya. Ini gampang, sudah dibilang teks paling gampang dari seluruh Alkitab kok. Pertanyaannya mau berapa? 15 atau 20? Nomor 1, jelaskan sikap Imam dan Lewi. Jelaskan sikap Imam dan Lewi terhadap korban perampokan. 5 baris ya. 5 baris kebanyakan enggak?
Enggak lah, biar cerita, Bapak Ibu cerita. Tapi ada batasnya ceritanya ya, bukan ceritanya bisa dipertanggungjawabkan karena tertulis. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan secara rinci yang dilakukan oleh orang Samaria terhadap korban perampokan. Jelaskan secara rinci yang dilakukan oleh orang Samaria terhadap korban perampokan. Nomor 3. Nomor 3. Apa yang dapat aku teladan dari orang Samaria? Oh, ini mikir kalau yang nomor 3 berpikir serius. Apa yang dapat aku teladan dari orang Samaria? Ini berapa baris ya? Bapak Ibu juga jelaskan, bukan menolong, mengasihi, enggak. Jadi enggak ada kalimat, tolong hindari kalimat yang umum. Saya belajar mengasihi, enggak usah baca kisah orang Samaria kalau mau belajar mengasihi, gitu ya. Menolong, kalau menolong bagaimana? Jelaskan. Kalau orang menolong itu ada risikonya apa enggak? Ada yang harus korbankan apa enggak? Ceritakan. Jadi hindari kata-kata yang umum. Saya belajar mengasihi. Nah, itu enggak usah ditulis. Pelajari secara khusus apa yang Bapak Ibu bisa teladan dari orang Samaria itu. Saya enggak ngasih contoh biar Bapak Ibu pikir sendiri. Ya. Kemudian yang nomor ini berapa baris ini tadi? Berapa Bu? 4. Ya. Pertanyaan nomor 4, buatlah doa berdasarkan jawaban nomor 3. Buatlah doa berdasarkan jawaban nomor 3. Enggak dengar saya. Kenapa? Tunggu, saya cuma mau nanya, Ibu kurang pekerjaan di rumah? Kalau Ibu udah belajar di sini di rumah nggak perlu belajar lagi, Bapak tinggal membaca dan menikmati, ya. Nah, kemudian sekarang begini, kelompok yang lalu masih lengkap apa Pak? Kapok kali. Ya pasti yang ada, masa saya cari yang enggak ada. Saya bertanya dulu. Sekarang begini. Begini, karena nanti Bapak Ibu kalau di kelompok, ini waktunya kan lebih leluasa daripada yang lalu kan ya. Bapak Ibu harus mengerjakannya sampai selesai dan membacanya satu-satu. Ya. Jadi nanti agak disiplin. Kerjakan, ada batas waktunya ya, tetapi kemudian begini. Oke, sekarang suster atur sendiri kelompoknya ya. Tapi berlima, satu kelompok 5-5 ya. Udah atur sendiri kelompoknya ya, 5-5. Tapi kemudian yang berikutnya nanti satu orang memimpin, menanyakan waktu, mempersilahkan satu demi satu untuk membaca. Nanti begini, baca dulu nomor 1 sampai 3. Ya. Lalu habis itu setelah semua membaca, lalu pemimpin kelompok mengajak satu demi satu berdoa. Karena sudah buat doa kan di nomor 4. Nomor 4 kan doa. Jadi baca dulu nomor 1, 2, 3 di kelompok ya, satu-satu. Kemudian setelah semua baca, lalu ulang lagi satu-satu berdoa. Dan doanya adalah yang sudah ditulis. Enggak usah kemudian saya enggak nulis juga bisa.
bahkan lebih panjang. Iya, tahu, tapi kemudian kita proses belajarnya akan seperti ini dulu. Nah, nanti silahkan pilih sendiri kelompoknya kalau begitu ya. Tapi satu orang ya memimpin kelompok. Dan kita istirahat 15 menit ya. Jadi jam 8:10 Bapak Ibu mulai mengerjakan. Nanti waktu untuk mengerjakannya setengah jam. Iya, setengah jam untuk mengerjakan. Lalu 10 menit untuk membaca dan berdoa. Nah, silakan istirahat dulu. Baik, malam ini lebih bisa mengerjakan daripada yang Rabu lalu. Bagaimana ini malam ini? Lebih mudah dari yang lalu? Yang hari Rabu yang lalu masih mengeluh, sekarang masih mengeluh enggak? Iya, mana? Bisa menikmati? Nah, sekarang begini, Bapak Ibu sebenarnya ya, saya kasih tahu rahasia tadi. Bapak Ibu baca dari awal sampai akhir. Tulisan Bapak Ibu, syaratnya nulis sungguh-sungguh loh ya. Syaratnya nulis sungguh-sungguh dan menikmati tulisannya. Bapak Ibu bacakan, itu udah jadi homili. Homili itu apa? Khotbah itu apa? Homili. Homili itu apa? Memaparkan isi, Pak. Homili itu ya menjelaskan isi kitab suci supaya orang bisa memahami isinya dan melaksanakan pesannya. Itu homili. Udah jadi kan? Tinggal gaya-gaya gitu aja. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan pilih teks yang mudah-mudah dulu ya. Baru nanti saya sudah bilang ya. Bapak Ibu lihat pertemuan pertama sampai pertemuan kelima, kerjakan sungguh-sungguh, nanti lihat ada perubahan enggak kemampuan menulisnya. Kalau nggak ada perubahan, uang kembali. Nah, kemudian begini, saya sudah sampaikan di pertemuan yang pertama, Bapak Ibu, kegiatan kita ini bukan kegiatan kategorial ya. Jangan pernah menyebut pecinta kitab suci. Jangan pernah, dan kalau ada yang ngomong kayak gitu, tolong disuruh diam. Mencintai kitab suci itu terus ngapain? Kitabnya dicintai. Yang ada adalah para pengikut Yesus, yang ada adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus pengen dengar firman-Nya, pengen melihat apa yang dilakukan. Dan caranya adalah dengan membaca kitab suci. Jadi kegiatan ini sekali lagi untuk seluruh umat, untuk semua orang yang mengaku diri sebagai pengikut Yesus. Tapi kemudian belum semua yang mengaku sebagai pengikut Yesus mau baca kitab suci. Belum semua mau untuk datang dan belajar. Ini macam-macam cara sudah dilakukan, Bapak Ibu. Dan malam ini saya secara khusus mengajukan permintaan kepada para suster. Semua, bukan perwakilan, tapi saya minta tolong kepada semua. Nanti satu kesempatan, hari Minggu yang kapan, minta tolong suster membagi brosur, leaflet, tapi sambil membujuk supaya pada mau ikut. Kalau yang ngomong suster dengan yang ngomong Pak Andreas, beda atau sama? Beda. Bapak Ibu lebih senang ngomong sama suster atau sama Pak Andreas? Suster. Apa bisa dicari-cari dulu? Jadi
Jadi nanti ada dua Bapak Ibu, yang ada dua suster yang kami minta bantuan. Yang pertama itu untuk hari Rabu belajar seperti ini. Tentu kalau yang belajar lebih banyak, itu nanti dampaknya ke lingkungan itu akan lebih luas lagi. Jadi kalau misalnya di satu lingkungan itu ada 3, 4, 5 orang yang melakukan seperti ini tadi, di suatu situasi di lingkungan akan berubah. Bapak Ibu berasa nggak ketika di dalam kelompok berlima itu tadi Bapak Ibu sedang sharing? Bukan sharing pengalaman, sharing pemahaman, sharing pesan, sharing firman. Dan Bapak Ibu amati doa Bapak Ibu tadi. Doanya mendoakan materi, raga, atau mendoakan jiwa Bapak Ibu. Langsung berubah kan doanya. Nah, kita ya mengharapkan, kita berharap pembangunan iman di paroki itu bisa berlangsung, dan caranya adalah ya kalau warga lingkungan datang dan belajar dengan cara seperti ini Bapak Ibu, nanti kalau pendalaman kitab di lingkungan ya bisa seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti juga minta tolong supaya suster ngajak anak-anak yang kelas 4 SD sampai kelas 6 SD ini supaya kalau hari Minggu datang ke ruangan yang sama untuk belajar Alkitab. Di brosur yang Bapak Ibu pegang itu halaman depan kan SAS, ya, yang halaman belakang itu Domus Verbi. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ini bukan yang ini untuk orang kampung sawah ya. Kalau pas perayaan, pas perarakan religi pada berdoa kan ya. Coba lihat doa waktu perarakan religi yang saya kutip untuk anak-anak Domus Verbi, untuk anak-anak. Jadi di halaman belakang. Doanya bagaimana? Ada sejak kecil dia kan ya? Dari kecil atau sejak kecil? Sejak kecil. Nah, bagaimana Tuhan mau mengabulkan doa itu, tapi yang mendoakan malah menolak? Kebayang? Saya minta kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan, tapi yang mendoakan malah jangan kabulkan doaku. Ada yang aneh di situ. Setiap perarakan religi doanya seperti itu. Dan kemudian anak-anak sudah diajak untuk mengenal Tuhan, diajak untuk ya terlibat di dalam kegiatan gereja, dan sejak dini mereka memang harus dilibatkan. Jadi nanti ya minta bantuan, entah jadwalnya atau prosedurnya itu tunggu dulu, nanti akan disampaikan. Terus ya ngobrolnya di hari Rabu saja biar nggak usah nambah masalah, biar nggak usah diskusi yang lain macam-macam gitu. Tapi kalau nanti perlu suster perlu izin ke pimpinan, ngomong sendiri ya, ngomong sendiri. Ini maksudnya kami dimintain bantuan untuk membantu umat paroki Kampung Sawah supaya mau datang dan belajar kitab suci. Ya, begitu ya. Baik, silahkan Bapak Ibu, kita doa penutup. Silahkan siapkan doanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami,
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam.